Rakyat Malaysia mendesah terkena korban banjir. Pemerintah kerajaan Malaysia langsung turun beri bantuan sekejap mata. Beza dengan di negara kita, di saat rakyat kita tengah kelaparan berteriakan, pejabat kita memanfaatkan korban banjir hanya demi cuan. Nauzubillahi min dzalik. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer dulu geng ya, sebelum video ini saya mulai, saya luruskan dulu. Dengan adanya video yang saya buat bukan berarti saya membanding-bandingkan antara mentaliti pejabat Indonesia dan juga Malaysia. Kita ambil dari video-video ini, dari segi hal-hal yang positif, kita jadikan contoh agar kita menjadi hidup lebih bermoral, lebih beradab dan juga berakhlak. Apabila ada yang kurang baik ataupun yang kita buruk ataupun ada yang buruk, kita buang jauh-jauh. Sebab setelah saya tengok video ini saya merasa malu, geng. Malaysia begitu perhatiannya dengan rakyatnya. Pejabatnya langsung turun tangan apabila mendengarkan rakyat meminta bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita digemparkan dengan berita bahawa sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita yang berada di Perlis kini sedang diduga dengan dugaan banjir yang ada. Dan Alhamdulillah sejak daripada petang tadi kita dah gerakkan juga pemuda UMNO Perlis ke seluruh Perlis untuk kita bantu. Antaranya kita nak bagi bantuan pek makanan kepada semua mangsa-mangsa yang terlibat. Dan insyaAllah besok juga saya dah minta semua pemuda UMNO dalam Perlis untuk digerakkan bersama untuk membantu. Untuk kita bagikan bantuan awal ini berupa pek makanan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Dan saya doakan agar semua sahabat-sahabat kita, saudara kita yang berada di Perlis yang sedang diduga ini, moga bertabah dan insyaAllah ada hikmah di sebalik. Kami tetap bersama dengan orang Perlis. Tadi masa posting saya tadi tentang untuk menggerakkan semua pemuda UMNO negeri Perlis untuk bantu mangsa-mangsa yang diduga dengan banjir. Ada seorang hamba Allah ni yang komen minta untuk datang ke rumah dan juga bantulah. Dan Alhamdulillah tadi pemuda UMNO negeri Perlis dah dapat jumpa abang ni dan kita dah serahkan pek makanan. Dan juga pek makanan juga dah diserahkan kepada mangsa-mangsa banjir yang di sekitar negeri Perlis. Jadi saya doakan agar mereka ni dipermudahkan segala urusan dan insyaAllah kita akan bantu sedaya upaya kita. Oh, terima kasih ya. Ya, sama. Dah kemas. Kira? Kira dah kemas. Terima kasih. Inilah geng, inilah adab pejabat Malaysia, Dr. Akmal Saleh. Sebelum rakyat minta bantuan, dah tahu ada korban banjir, langsung dikasih bantuan, diinformasikan. Sebelum rakyat meminta, dah dikasih. Sementara rakyat kita dah kelaparan itu pun masih dibuatkan konten yang sungguh sangat memalukan. Lagi baru-baru ini video viral di media sosial, seorang PNS memakai seragam membuat hal yang memalukan. Disibuk juga pada kebanjiran berdasari astagfirullahaladzim. Tanggapan kalian gimana guys? Geng, ini sungguh sangat memalukan geng. Di saat rakyat tengah mengalami kebanjiran dan ini terjadi juga di Aceh, para pejabat ataupun PNS, pegawai
pegawai negeri sipil Indonesia malahan berjoget-joget bersukaria. Negara jiran aja turut berduka cita. Malaysia beri bantuan obat-obatan dan kirimkan medis ke Indonesia. Jepun, Cina beri bantuan ke negara kita. Tapi para pejabat kita berjoget-joget macam ini sungguh memalukan. Ini tak jauh macam The Geng Kokori. Orang-orang M ada yang nyumbang dana cuman kebanyakan dari tipe C dan tipe I, bukan tipe M. Orang tipe M-nya sendiri kebanjiran di kampungnya gimana mau nyumbang? Kan nggak lucu. Makanya kemarin keluar-keluar kan udah dibilang mereka cuma bisa keluar-keluar, nyumbang kagak. Yang nyumbang kan bisa bilang kan itu tipe itu ada antara pepatahnya, tipe C sama tipe I. Perkiraan itu saya ada kan gitu. pepatahnya. Sapi punya susu, India punya nama. Cina sama India yang kasih punya duit, Malai yang teriak-teriak. Itulah Malai Pau, ya. Aduh, mau numpang apa namanya? Kaya, kerjalah bodoh. Numpang mau ada duit kerja. Bukan orang yang punya duit kamu yang bangga-bangga. Ya itu pansos sosial. Teruk lah, Malai teruk lah. Itulah. Parah ini negara berak Malaysia ini memang. Jadi mereka ini apa itu? So agamisnya itu cuma pansos saja ya? Banyak kemarin kan pokoknya kita di orang yang punya apa itu, Pak? duit, orang yang punya NGO hanya gara-gara dibuat di situ from Malaysia. Orang Malaynya nih yang apalagi netizen belacan nih yang merasa yang hebat. bawa datang nih. Mana ada netizen belacan di bawah? Ada. Kalau dapat. Jadi cocok lah aku sebutkan. Negara Malaysia ini negara yang nggak memiliki identitas. Yang kedua, masyarakat yang memiliki karakter waham. Yang ketiga, kusebutkan netizen belacan. Astagfirullahaladzim, saya ingat ya, Sis Ain Harahap ini dah tobat. Ternyata berulah lagi. Dia orang itu orang Medan bagian Sumatera. Sepatutnya turut berduka cita dan memberikan respek kepada negara-negara jiran, negara-negara lainnya macam Malaysia, Jepun, Brunei, semuanya beri bantuan ke negara kita. Bukannya malah macam tak ada rasa terima kasih. Korang ya, kalian semua ini The Geng Kokori ya, tak payah tutup mata, buka mata korang, tak payah berlagak buta. Tengok video ini. Oke, gua udah muak banget ya lihat ini ya. Ya, kita monitor terus, saya kira situasi membaik ya. Saya kira Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru. Kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial. Secara stok di wilayah Sumatera tersebut itu cukup. Nggak ada cukup Pak, di sini kosong Pak. Sini sudah 5 hari nggak ada BBM Pak. Tentang bencana di Sumatera ini, pejabat negara muncul di media dengan kalimat yang sama. Semuanya baik-baik saja. Sungguh ironi. Rakyat terseret arus, rumah hanyut, korban bertambah. Tapi mereka masih sanggup bilang semuanya baik-baik saja. Kita tahu kenapa. Karena kalau mereka akui kondisi sebenarnya, harusnya mereka juga mengakui siapa yang merusak hutan, siapa yang menggunduli bukit, siapa yang membuka tambang tanpa kontrol, siapa yang memberi izin sawit sampai habis tutupan lahan. Kalian tahu, semua itu ada di tangan mereka sendiri. Makanya narasi mereka itu semuanya sama, guys. Katanya tenang, terkendali, aman, semuanya baik-baik saja. Itu semua bukan karena situasi aman, tapi karena kepentingan mereka yang harus tetap aman. Paham kan? Rakyat yang kehilangan keluarga tidak baik-baik saja. Desa yang tertimbun lumpur tidak baik-baik saja. Desa yang habis untuk sawit dan tambang jelas tidak baik-baik saja. Dan jujur, kita sudah terlalu muak untuk terus dibohongi.
Errol Bramasta katanya pakai rompi taktis waktu datang ke bencana Sumatera Aceh. Zulkifli Hasan angkat karung beras sendirian di saat di sekelilingnya nggak ada yang angkat karung beras. Anggota DPR pakai dress code putih-putih waktu mau kirim bantuan ke bencana Sumatera Aceh. Selamat datang di negeri yang bahkan bencana pun bisa dijadikan momentum buat tambah citra positif. Lagian gue nggak paham banget kenapa Errol Bramasta datang ke lokasi bencana tapi pakai rompi perang. Ngapain? Nggak akan ada orang yang tiba-tiba nembak lu waktu lu lagi kasih bantuan sembako. Ya walaupun katanya itu bukan rompi perang, tapi ya menurut gue over aja gitu. Lagian gue yakin banget orang-orang di sana udah tahu kalau lu tuh Errol Bramasta, artis yang kepilih jadi anggota DPR. Jadi ya ngapain itu pakai name tag gede banget Errol Bramasta, anggota DPR RI. Ini lagi timnya Zulhas, kelihatan banget settingannya. Gue yakin banget kalau ada anak kecil lewat juga heran. Itu ngapain bapak-bapak angkat karung beras sendirian tapi banyak kamera. Dan gue juga yakin para anggota DPR yang pakai dress code putih-putih itu lebih takut salah dress code ketimbang bantuannya itu sampai dengan aman apa enggak. Ketimbang takut bantuannya hancur karena dilempar dari atas helikopter. Ya sekali lagi, bahkan bencana pun bisa dijadiin momentum untuk menambah citra positif. Erick Thohir akan kirim bantuan alat olahraga untuk korban bencana banjir dan longsor Sumatera. Menteri Pemuda dan Olahraga ya Republik Indonesia Pak Erick ya menyampaikan hal tersebut dalam sesi jumpa pers di Media Center Kemenpora Senayan Jakarta ya. Lihat, baca ini ya. Sungguh-sungguh di luar prediksi BMKG yang ini ya. Bagus-bagus, nggak ada yang nyinggung Bapak kan. Bagus-bagus Bapak diam-diam. Malahan Bapak bersuara ya. Coba kalau memang Bapak itu seorang kementerian ya. Kementerian Pemuda, pastinya Bapak bisa menyentuh hati pemuda-pemuda sekarang ini ya. Alangkah lebih baiknya bila pertanyakan mereka apakah mereka mau datang ke spot-spot bencana untuk membantu sebagai sukarelawan ya. Itu lebih ada faedahnya ya daripada Bapak bilang mau membantu alat-alat olahraga di tempat bencana. Pak, sekarang orang nggak perlu itu ya. Walaupun nanti selepas bencana saya rasa itu juga nggak perlu. Karena untuk mereka bangkit kembali selepas kehilangan harta benda itu lama Pak. Lama ya. Mereka sudah cukup olahraga selama ini. Mental mereka rusak sekarang. Dengan kehilangan. Jadi bukan saatnya lah ya kita. Orang-orang yang nggak ada urusannya muncul. Ya. Muncul untuk bersuara, untuk diperhatikan. Nggak usah lah ya. Kita lagi sibuk merhatiin orang-orang yang kena bencana. Kalau memang Bapak memanage ya pemuda-pemuda yang badannya sehat, jasmaninya sehat ya, karena berolahraga dengan rajin, karena Bapak lah menteri olahraganya, bisa nggak Bapak memanage mereka ini untuk membuka hatinya? Siapa yang mau datang jadi sukarelawan masuk ke area bencana? Itu baru saya salut Pak ya. Tapi sekarang nih nggak ada urusannya sama Bapak ya. Bapak bersuara juga. Aduh, tapi iyalah baguslah bersuara saat ini. Sebab kalau nggak bersuara ya, nanti rakyat Indonesia tuh tidak mengenal Bapak ya. Seperti Bapak tidak wujud di NKRI. Jadi baguslah bersuara ya. Aduh, agak lain memang ya. Sebenarnya hari ini aku malas nak buat konten ya, malas sangat-sangat. Tapi bila aku tengok berita semalam, aku ingatkan itu berita macam AI ke atau edit ke, di mana Erick Thohir ya, Menteri Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, dia akan mengirim bantuan untuk korban bencana alam ini, bantuan alat olahraga. Aku pun tak tahu nak cakap apa tahu. Tengok menteri-menteri di negara aku nih ya. Orang tengah kesusahan, yang orang perlukan tuh bukan alat olahraga, Pak Erick, ya. Alat bantuan makanan, tahu tak? Kayak mana lah Indonesia ini mau cerdas penerus bangsanya ya. Menterinya aja kayak gini. Aduh,
Hari ini tuh gue itu sebenarnya udah ngerem loh teman-teman, udah nggak mau bikin kayak si Salim Doer maki-maki menteri apa segala. Kagak, kenapa sih? Biarkan menteri itu bekerja, fokus kerja untuk ngurusin korban banjir, ya kan, korban bencana. Tapi begitu gue lihat menteri satu ini, Pak Erick Thohir, yang mau memberikan alat olahraga untuk korban banjir. Pak, kasih makan, Pak. Mereka itu nggak butuh olahraga, mereka sudah olahraga dengan kedinginan, ya kan, banjir, kemudian nanti bersih-bersih rumah, itu secara nggak usah dikasih alat olahraga, udah olahraga kardio, Pak. Mereka itu butuh makan, ya kan, butuh bahan bakar, nggak butuh alat olahraga, Pak. Duh. Ini bantuan atau hinaan. Bantuan di Sumatera Utara ini bukan dibagikan seperti layaknya bantuan pada umumnya. Sampai sebagian besar bantuan yang seharusnya menjadi penolong di saat semua warga kelaparan, malah banyak yang terbuang sia-sia. Bahkan terlihat jelas siapa yang ada di helikopter itu, entah apa yang ada di pikiran mereka terhadap rakyatnya saat ini. Caranya menjatuhkan, tidak ada buktinya. Untuk apa untuk kami ini dibantu kami? Paling nggak ada gunanya. Tolong Pak diperhatikan kami, Desa Manado Purba. Tulis komentar dan tanggapan kalian semua. Injir, di PHP injir. Kejadian kurang mengenakan dialami warga yang terdampak bencana di daerah Langsa, Aceh pada hari Rabu 3 Desember 2025. Sebuah helikopter bertanda BNPB tidak menurunkan bantuan apapun. Menurut keterangan si perekam video, ia menunggu hampir 1 jam. Para warga juga diminta untuk berbaris seolah akan diberi bantuan pangan. Setelah sesi foto dan koordinasi dengan pejabat setempat, helikopter itu kembali terbang tanpa menurunkan logistik. Warga setempat pun menganggap oknum yang berada di dalam helikopter hanya sedang pencitraan seolah membantu korban bencana alam. Kalau boleh tahu ini bantuan keberapa? Ini yang pertama, Bu. Baru pertama kali setelah bencana. Bencana sudah 1 minggu, inilah yang pertama kali. Ada bantuan dari luar, inilah yang pertama. Dari ACC Logistik. Ini Bu, dari duit orang banyak Bu, yang nitipkan ke kami dan kami bisa meluangkan waktu ke sini. Insya Allah nanti malam kita viralkan, semoga banyak bantuan datang ke sini. Mohon doanya juga dan semangat dan jangan pantang menyerah. Terima kasih ya Bapak-bapak. Assalamualaikum. Tapi angga giring-giring dan bisa dan adong dan boy deh. Viral bantuan Starlink malah dijadikan skandal pungli. Diduga korban banjir diminta bayar 1 jam Rp20.000 buat dapat password Wi-Fi. Dugaan pungutan liar akses internet Starlink di wilayah banjir Sumatera Utara semakin memantik amarah publik. Setelah viral laporan warga yang diminta Rp20.000 untuk 1 jam Wi-Fi, padahal layanan itu resmi digratiskan Starlink bagi korban banjir, sekarang muncul satu pertanyaan baru. Kalau benar ada oknum jualan password, sebenarnya berapa besar potensi keuntungan yang bisa diraup? Starlink sendiri sebelumnya mengumumkan secara resmi bahwa akses internet gratis diberikan bagi korban banjir hingga akhir Desember 2025. Pengumuman tersebut dimuat oleh media kredibel seperti Detik, Suara, Media Indonesia, serta dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk yang menyebut tidak etis mengambil keuntungan dari bencana. Mengunggah tangkapan layar percakapan WhatsApp berisi informasi bahwa akses Wi-Fi Starlink di lokasi banjir dikenakan tarif Rp20.000 per jam. Ia mengaku hanya ingin mengabari keluarga pada tengah malam, tetapi diminta membayar sebelum diberikan password. Ketika menanyakan struk atau bukti pembayaran, pihak yang meminta uang tidak bisa memberikan apapun. Unggahan itu langsung viral dan menjadi perhatian publik nasional. Di tengah kemarahan itu, muncul analisis baru berapa besar potensi keuntungan oknum jika pungli benar-benar berjalan. Orang lagi kena musibah di Manusia dikatakan bisa lebih gila daripada binatang. Di saat orang sedang terkena musibah, di saat seorang mahasiswi yang kebanjiran memohon pertolongan menumpang sebuah truk agar dapat melewati banjir menyelamatkan diri,
malah si sopir mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil paksa kehormatan seorang perempuan. Hukuman apa yang pantas diberikan kepada manusia yang tak punya pri kemanusiaan? Inilah terkadang yang membuat penguasa alam murka, karena dari pejabat tertinggi sampai oknum supir truk pun tak lagi takut dosa. Semoga Tuhan mengampuni kita dan menyelamatkan kita dari bencana lainnya. Astagfirullahaladzim, geng. Na'udzubillahiminzalik, geng. Tengok, kita ini hewan ke manusia. Manusia tapi diperlakukan macam hewan. Dah bantuan dikasih dengan macam itu, para pejabat-pejabat kita beri bantuan dah tak masuk akal, beri bantuan harus foto-foto dulu, dibuatkan konten. Erick Thohir itu pejabat olahraga, bukannya memberi bantuan yang tengah kelaparan, tapi akan memberikan bantuan berupa olahraga. Olahraga dari mana? Rakyat tuh kelaparan, astagfirullahaladzim. Dan lagi-lagi rakyatnya pun sama aja juga macam itu, memanfaatkan mahasiswi yang cantik-cantik terkena banjir. Mohon maaf, macam melecehkan. Ini astagfirullahaladzim, dari pejabat ke rakyat ke sama aja, tak ada bezanya. Dan kemarin juga viral sampai ke media televisi Jepun, bahwasanya bantuan-bantuan dari luar negara masuk ke Indonesia itu bukan dinikmati oleh rakyat. Sebagian ada yang dikorupsi. Budaya-budaya korupsi ini, waduh. Saya ingat Prabowo itu pernah mengatakan pada tahun 2030 Indonesia akan hancur, dan saya ingat itu tak akan terjadi. Tapi pada faktanya macam ini, ya kita hanya boleh berdoa saja, semoga Indonesia tak akan hancur. Indonesia ini masih boleh diperbaiki asalkan kita tingkatkan SDM, EQ, tingkatkan pendidikan, agar kita punya adab dan moral. Apa pandangan korang? Coba tulis di kolom komentar, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.